sampaikan bahwa di malam hari ini materi pertama yang akan kita kaji adalah masalah tentang permasalahan di dalam penelitian. Saya akan share screen sebagai bahan materi. Silahkan ditunggu. Kita akan bicara tentang bentar saya dulu. Saya akan berbicara tentang masalah penelitian. Jadi nanti Anda biar mengenal masalah itu apa. Oke, tunggu sebentar, kita akan berproses. Kita akan share screen ya terkait dengan masalah penelitian. Ini adalah RPS-nya. Kita akan lihat materinya sebentar, ini baru kita proses. Ya, sebelum sambil menunggu share screen yang saya sampaikan, nanti Anda di Prodi Ekonomi Syariah ini akan memperoleh beberapa metodologi. Ada metodologi penelitian ekonomi, ada metodologi penelitian kuantitatif, kemudian ada metodologi penelitian kualitatif. Jadi nanti Anda dalam itu akan dapat 3 ya. Anda akan dapat 3 metodologi ketika Anda kita lihat di sini kualitatif. Bentar, ini kita siapkan dulu. Ini RPS-nya. Bukan aja. Oke, materinya udah bisa dilihat belum? Halo? Belum ya? On the way.
Ya, oke. Oke, jadi kita materinya pada pertemuan kali ini adalah masalah penelitian. Jadi begini, para mahasiswa semua, yang namanya penelitian itu berangkat dari masalah, bukan berangkat dari judul. Sekali lagi saya sampaikan, penelitian itu berangkat dari masalah, bukan berangkat dari judul. Lalu masalah itu apa? Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan atau das Sollen dengan kenyataan das Sein. Pertama itu, jadi masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Contoh, kita berharap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6%. Tetapi pada kenyataannya justru terjadi resesi, artinya pertumbuhannya minus. Berarti ada masalah. Karena berharap 6% malah minus. Nah, di situ ada kesenjangan antara apa yang kita harapkan, yang diharapkan oleh pemerintah dengan apa yang terjadi di lapangan. Contoh lagi, Pak Tani atau petani berharap tahun ini panen sebesar 1 ton misalnya. Tapi ternyata panennya hanya 10 kental. Ya berarti di situ ada masalah. Karena ada kesenjangan antara yang diharapkan oleh Pak Tani dengan apa yang terjadi. Contoh lagi, Anda berharap IPK tahun ini itu adalah 4. Tapi ternyata Anda hanya dapat 3. Ya di situ berarti ada masalah. Karena harapan Anda ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh lagi, Mas Firdaus nembak seseorang, harapannya diterima, kenyataannya ditolak, yaitu masalah. Karena apa? Karena harapan dengan kenyataan tidak sesuai. Contoh lagi, kita mengharapkan para pedagang terbebas dari riba. Kenyataannya mereka bergantung kepada rentenir misalnya. Sehingga mereka justru terjerat riba. Jadi di situ ada kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Kemudian menurut John Dewey, ya tulisannya John Dewey itu, biasanya John Dewey, secara terpisah memberikan penjelasan mengenai masalah berupa kesulitan yang dirasakan oleh orang awam maupun seseorang peneliti. Ya, jadi masalah selain berangkat dari kesenjangan juga kesulitan yang ditemui oleh orang atau peneliti. Contoh, para nelayan mereka mengalami masalah di dalam pendistribusian hasil tangkapan ikan. Ya, maka masalah yang ada adalah kesulitan para nelayan dalam distribusi hasil tangkapan ikan. Sehingga peneliti yang tujuannya adalah mencarikan solusi itu bisa membuat judul berangkat dari masalah yang ada. Misalnya, upaya meningkatkan kemampuan nelayan dalam menjual produk tangkap ikan melalui koperasi syariah misalnya. Nah, itu adalah contohnya. Jadi berangkat dari kesusahan atau kesulitan yang dihadapi oleh komunitas atau kelompok.
Jadi kita sudah menemukan dua aspek dari masalah itu. Yang pertama adalah bahwa masalah itu bersumber dari kesenjangan dasolen yang seharusnya dengan dasain, dengan apa yang terjadi. Tadi sudah banyak contoh. Kemudian masalah itu juga dapat didefinisikan sebagai kesulitan yang dihadapi oleh individu, kelompok, maupun oleh peneliti. Nah, berikutnya kita akan berbicara, kemudian masalah itu sumbernya dari mana? Ya kita kan kadang-kala kita bingung, saya mau menulis nih, tapi sumber masalahnya dari mana? Nah, maka kita akan melihat ya sumber-sumber masalah. Ini ada James Maximilian dan Schumacher bahwa sumber-sumber masalah itu dapat berasal dari yang pertama observasi. Anda melihat, mengobservasi, kemudian hasil observasi itu Anda kaitkan dengan teori maupun prinsip maupun sumber ajaran. Contoh, Anda mengobservasi pedagang di pasar misalnya. Nah, hasil observasi Anda itu sesuai dengan hukum dalam Islam, sesuai dengan teori, atau sesuai dengan kaidah yang dipegang tidak. Kalau tidak sesuai, maka di situ ada kesenjangan sehingga menjadi objek yang bisa Anda kaji. Atau Anda observasi tentang perilaku konsumen, bisa. Apakah mereka dalam berkonsumen itu sesuai dengan kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah prinsip yang dipegang atau tidak. Nah, kalau tidak, ya berarti ada kesenjangan. Sehingga itu menjadi sumber referensi Anda di dalam melakukan penelitian. Ya Anda observasi bisa di mana aja, di kampus. Misalnya Anda mengobservasi mahasiswa. Mahasiswa ekonomi syariah itu punya tabungan syariah tidak? Atau justru tabungannya adalah tabungan konvensional. Nah, kalau ternyata ada atau tidak sesuai dengan ekspektasi, ya berarti masalah. Jurusannya ekonomi syariah, tapi justru nabungnya di bank konvensional. Itu berarti ada masalah. Kemudian, selain hasil observasi, bisa juga dari dedukasi teori. Istilahnya itu deduktif. Nah, ini biasa digunakan di dalam riset-riset kuantitatif. Misalnya Anda belajar tentang teori Keynesian. Anda belajar tentang muamalah. Anda belajar tentang akad. Ya. Anda belajar tentang apa yang jelas tentang teori, kemudian teori itu akan Anda terapkan di kancah lapangan. Nah, berarti Anda dedukasi dari teori itu. Anda terjun ke lapangan dengan berangkat dari teori-teori. Nah, itu biasanya dilakukan oleh para peneliti yang jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif. Berikutnya, Anda bisa juga berangkat dari kepustakaan. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah Anda melakukan penelitian di mana sumber masalahnya itu
berasal dari skripsi, berasal dari tesis, berasal dari disertasi, di mana di dalam bab akhir itu biasanya dia membuat sebuah rekomendasi hasil penelitian. Nah, maka Anda bisa mengambil aspek dari kepustakaan dari hasil dari rekomendasi itu. Contoh, dalam rekomendasi itu misalnya hasil penelitian ini akan lebih bermakna jika ruang lingkup penelitian diperluas pada aspek sampel penelitian. Nah, misalnya seperti itu. Maka Anda bisa, oke, kalau begitu sampelnya kita perluas. Tidak hanya satu kecamatan, tapi satu kabupaten. Jadi, risetnya sama, tetapi Anda membuat keleluasan dari lokus atau tempat penelitian. Atau ternyata di dalam penelitian itu merekomendasikan bahwa perlunya penambahan variabel misalnya. Nah, maka Anda dalam penelitian ditambah variabelnya. Nah, disitulah Anda berarti melakukan penelitian dengan sumber masalah kepustakaan berangkat dari rekomendasi yang diberikan oleh peneliti sebelumnya. Yang keempat, masalah sosial. Jadi Anda bisa berangkat dari hot news atau isu-isu yang paling aktual terkait dengan bidang Anda. Misalnya, bidang Anda adalah di bidang ekonomi syariah. Anda bisa meriset tentang bagaimana UMKM di masa pandemi ini. Bagaimana bansos COVID-19. Bagaimana kaidah dalam perspektif Islam tentang vaksin misalnya, dan lain sebagainya. Jadi isu-isu nasional, isu-isu strategis, mungkin internasional juga, kemudian Anda kontekskan dalam wilayah lokal, ya, tentang bagaimana Anda meneliti di mana sumber masalahnya adalah dari hot issue atau masalah-masalah aktual yang sedang terjadi di masyarakat. Kemudian adalah situasi praktis. Ya, situasi. Jadi di mana kita melakukan riset itu berangkat dari kebijakan atau rencana kebijakan. Contoh, kebijakan tentang bansos. Itu kan sebuah kebijakan. Nah, situasi praktis tentang bansos itu bisa Anda riset. Baik sebelum digulirkan program itu. Misalnya Anda mau meneliti tanggapan masyarakat tentang rencana pemerintah menggulirkan program bansos COVID misalnya. Bisa juga ketika sedang pelaksanaan. Misalnya tentang mekanisme pemberian bansos Anda riset. Atau pasca pelaksanaan. Misalnya efektivitas bansos UMKM dalam meningkatkan kinerja perusahaan atau kinerja UMKM. Nah, itu bisa seperti itu. Bisa juga bahwa sumber masalah itu berasal dari pengalaman empirik yang Anda hadapi atau dihadapi oleh usaha yang ada di tempat kerja Anda. Misalnya pengalaman empirik Anda sebagai sales marketing. Nah, Anda mungkin mengalami kesusahan di dalam implementasi marketing syariah misalnya. Nah, itu bisa misalnya. Jadi Anda melakukan penelitian itu berangkat dari persoalan Anda sebagai marketing dengan konsep marketing syariah. Itu bisa. Bisa juga korporasi Anda. Jadi korporasi Anda itu mengalami permasalahan dalam segmentasi pasar misalnya.
Nah, maka Anda bisa berangkat dari kenyataan yang dialami oleh korporasi Anda bisa melakukan sebuah riset berbasis permasalahannya. Ya, permasalahannya apa? Tentu sangat variatif. Anda rapat dengan pimpinan perusahaan misalnya. Pimpinan perusahaan mengeluh, lah keluhannya itu kan sebagai tanda ada kesenjangan antara ekspektasi dari pimpinan dengan kenyataan yang ada. Nah, di situ Anda bisa melakukan riset berbasis pengalaman empirik dari corporate Anda. Jadi, saya simpulkan bahwa masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Pertama itu. Yang kedua, masalah adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu, komunitas, atau peneliti di dalam memecahkan suatu persoalan. Itu terminologi atau istilah masalah dalam konsep teori. Kemudian, sumber masalah itu banyak. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah dedukasi dari teori, yang ketiga adalah kepustakaan, yang keempat hot news atau permasalahan sosial yang sedang hangat, kemudian situasi praktis terkait dengan rencana kebijakan, implementasi kebijakan, pasca kebijakan, serta pengalaman empirik yang dihadapi oleh individu maupun korporasi. Nah, itu materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Silakan yang akan bertanya, kami beri kesempatan. Ya, nanti mengalir. Kalau saya konsepnya lebih ke individu, bagaimana mereka punya karya. Jadi saya pinginnya nanti kan ini pertama adalah tentang masalah. Maka tugas Anda nanti di akhir kuliah saya memberi tugas. Anda curhat tentang masalah. Ya, curhatnya itu bisa masalah korporasi, masalah individu, permasalahan sosial, kemudian Anda mungkin dedukasi dari teori, Anda sudah membaca skripsi orang, nah, dan sebagainya, sehingga nanti muncul masalah penelitian. Kalau kelompok-kelompok, ya itu tidak akan efektif karena tidak memberi pengalaman empirik yang nyata dari individu untuk menyusun sebuah karya. Yang lain, monggo. Ada pertanyaan? Enggak, enggak. Kecuali begini, kecuali pas olah datanya yang itu ada masih ada ngeling dengan itu, tapi itu hanya sedikit di bab olah data. Misalnya begini, hari ini Anda punya masalah, kemudian punya judul. Dan nanti kan pertemuan berikutnya menyusun latar belakang, menyusun identifikasi masalah, menyusun rumusan, menyusun tujuan penelitian, menyusun bab 2, menyusun bab 3, cara ngambil data. Lah baru olah data itu nanti pakai yang kemarin statistik itu. Jadi kalau Anda serius pada kuliah ini, maka semester 4 sudah punya proposal penelitian Anda. Gitu. Silakan yang mau bertanya lagi. Ada lagi?
Kalau tidak ada, saya akan memberi tugas. Tugas yang pertama adalah Anda menulis permasalahan yang akan Anda jadikan sebagai judul penelitian. Jadi dari masalah penelitian, nanti Anda bisa membuat judul penelitian. Anda memilih sumber masalahnya apakah dari observasi, apakah dari dedukasi teori, apakah dari kepustakaan, boleh dari permasalahan sosial, boleh dari persoalan praktis, boleh dari pengalaman empirik. Silahkan Anda milih salah satu, nanti kemudian Anda tulis misalnya masalah saya ini Pak, gitu. Nanti makanya minggu depan akan saya tanya satu persatu yang hadir masalah Anda apa, kemudian menjadi sebuah judul penelitian. Jadi dari masalah akan menghasilkan judul. Nah, jangan judul dulu. Ya nanti kan Anda harus punya bank portofolio. Nanti pas akhir semester itu Anda ngumpulin portofolio Anda dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir menjadi sebuah proposal. Iya, betul, betul. Yang lain? Ya, Anda menulis masalah. Ya, makanya Anda harus bisa membaca referensi, bisa dari apa yang Anda temukan atau observasi, bisa Anda baca skripsi di kampus, dan lain sebagainya. Yang lain? Ada lagi yang lain? Ada yang bertanya? Nah, Anda saya harapkan nanti pemikiran apa Anda itu orisinil ya, tidak hanya sekedar cari masalah yang berangkat dari judul, tapi berangkatnya dari masalah yang kira-kira apa yang Anda kemukakan itu nanti memang ori dari Anda sendiri, sehingga nanti akan memperkaya hasanah keilmuan di Bunga Bangsa. Karena yang sudah-sudah kadang-kala skripsi itu mengulang-ulang. Ya dampaknya tentu menjadi minim referensi, minim bahan bacaan yang menarik bagi teman-teman berikutnya. Ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada silakan barangkali ingin ke ruang diskusi. Terima kasih.